Kemudian menggunakan gaya bahasa populer atau bahasa jurnalistik, yaitu sederhana, mudah dipahami orang awam, singkat dan efektif. Nah, bahasa ini akan kita sedikit ulik nanti di belakang ya. Kalau sudah kita lihat secara umum ya. Oke, itu karakteristiknya. Jadi ada beberapa, nanti juga akan kita lihat di contohnya, tapi izinkan saya menyampaikan secara umum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini saya ingin menyampaikan secara khusus tentang menulis opini untuk media massa. Jika ada kata menulis opini untuk media massa, itu berarti menyediakan barangnya, menyediakan tulisannya, dan sekaligus berarti menerbitkannya. Itu maknanya. Jadi menulis di sini artinya menyediakan barangnya, menyediakan opininya atau tulisannya, dan sekaligus menerbitkannya di media massa. Media massa di sini saya maknai terutama adalah media cetak ya. Dan sekarang mungkin sudah mulai bergeser, selain media cetak itu ada media massa yang online. Jadi mohon dipahami ruang lingkup pembicaraan menjadi dua itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan melihat konsep judul materi yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan bahwa artikel opini itu sebenarnya salah satu tulisan yang berformat esai ya. Jadi dia termasuk salah satu dari tulisan berformat esai. Nah, yakni sekadar info, itu ada artikel opini, ada resensi atau review, kemudian ada kolom, dan juga ada paper semi ilmiah. Itu tulisan-tulisan yang berformat esai. Esai itu tulisan yang lebih panjang daripada paragraf, terdiri dari setidaknya 3 paragraf setidaknya ya, supaya ada sesuatu yang dibincangkan secara lebih baik. Baik, di sini dari opini, resensi, kolom, dan paper semi ilmiah itu hanya saya bahas yang pertama, yakni artikel opini ya, yakni suatu gagasan atau ide mengenai sebuah isu yang penting ditulis dalam gaya populer. Itu definisi paling singkat, tetapi nanti akan saya beberkan lebih panjang lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam konteks demikian, dalam seri ini akan saya bahas menjadi 2 bagian, yakni bagaimana menulis dan bagaimana menerbitkannya ya. Pertama, mari kita pahami artikel opini itu seperti apa. Artikel opini itu yang biasanya dalam koran itu ada di halaman opini begitu, dan itu tertulis kalau di Jawa Pos itu ada di halaman 4. Nah, lazimnya memang ada di sana. Yang di sebelah kiri biasa ada suara redaksi, kemudian ada opininya, di bawah biasanya ada ada surat pembaca. Biasanya ngumpul ini karena sentral suara dari koran itu ada di sana. Jadi ada suara redaksi, kemudian ada opini, baik 1 maupun 2, lalu biasanya ada surat pembaca.
Itu yang yang biasanya ada dalam koran, ya, koran lokal maupun koran nasional, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lihat apa itu artikel populer atau sering juga disebut sebagai opini. Nah, mengapa kok opini? Karena memang hakikatnya artikel populer yang ada di sana itu berupa opini. Nah, opini itu tentu saja berupa tulisan yang argumentatif caranya. Kemudian tujuannya apa? Untuk persuasi. Karena itu ada tulisan opini itu, istilah lainnya bisa disebut tulisan argumentasi atau tulisan persuasi, ya. Ya, masalah istilah kemudian akan melunak dengan pemahaman umum, ya. Baik, apa itu definisinya? Pertama, artikel opini itu berisi ungkapan pemikiran, gagasan, pandangan yang didasarkan pada fenomena yang diketahui penulisnya. Ya, Bapak Ibu harus tahu betul apa yang ditulis. Kalau nggak ditulis, kalau tidak tahu betul, tidak usah menulis. Nanti pasti dangkal, ya, tidak akan berbobot. Yang kedua, didasarkan pada sebuah fenomena atau fakta yang mengusik perhatiannya. Jadi ini harus faktual. Dan kalau betul bukan hanya faktual, melainkan juga aktual. Nanti ada ciri-cirinya secara khusus setelah ini, ya. Ditulis dengan bahasa populer dan komunikatif. Jadi bahasa di sini tidak kenceng kayak menggunakan ketika membuat penelitian tindakan kelas misalkan, atau penelitian normal yang lain, ya. Jadi ini betul-betul bahasanya harus cair. Mengapa? Karena pembacanya umum, tidak para intelektual. Sangat boleh jadi itu dengan pengetahuan umum masyarakat itu bisa nyampe pesannya, ya. Ditulis dengan bahasa populer dan komunikatif. Dan yang terpenting lagi adalah gagasannya itu original dari penulisnya. Signifikansi topik dengan membaca dan topiknya yang aktual. Ini ciri yang tidak boleh dikhianati oleh para penulis. Ini harus dipegang. Nah, dari sini saya buatkan karakteristiknya, ciri-cirinya, Bapak Ibu mungkin silakan nanti dipahami dengan baik bahwa karakteristik artikel opini itu pertama mengekspresikan gagasan yang unik dan tidak dipegang luas oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu harus unik. Unik itu apa? Unik itu beda dengan pendapat orang, tidak sama. Jadi meskipun ini pemahaman umum, tetapi harus betul-betul beda dengan pendapat yang selazimnya. Unik itu membuat jadi menarik, gitu, ya. Kalau sekarang itu rata-rata karena tentang itu tes wawasan kebangsaan misalkan TWK itu yang di KPK itu rata-rata katakanlah orang menggugat atau tidak terima dengan ketua KPK sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menulis dari sisi ketua KPK, jadi bahwa itu benar, maka itu akan unik, gitu loh, ya, akan unik, ya. Itu akan menarik juga untuk diselidiki, ya. Jadi harus, kalau bisa sedapat-dapatnya itu bisa berbeda dari yang lain, ya. Kedua, mengandung judgement atau membentuk opini. Jadi tulisan Bapak Ibu tidak boleh ngawang. Jadi tidak boleh membayang begitu. Jadi memang harus betul-betul tegas. Yes atau tidak, setuju tidak setuju, melawan atau tidak melawan. Jadi atau katakanlah punya pendapat A begitu, itu harus punya judgement tersendiri.
ya. Jadi tidak boleh ragu-ragu, ya. Itu, jadi ada judgement ya, untuk membentuk opini. Yang berikutnya adalah memungkinkan timbulnya oposisi. Jadi nggak apa, misalkan pendapat Bapak Ibu itu ada kontroversinya, tidak apa-apa, silakan saja. Jadi nggak apa-apa. Jadi biar nanti katakanlah kata berdebat lewat tulisan nggak apa-apa, oke saja. Ya. Kemudian berikutnya tulisan opini itu menunjukkan kajian yang cermat atas fakta. Jadi memang berdasarkan fakta dan karena itu aktual tadi itu ada data-data yang menarik. Jadi jangan tidak ada datanya kalau sedang menulis opini. Berdasarkan apa-apa itu. Syukur-syukur ada statistik yang bagus di sana ya. Tuh nomor keempat ya. Sementara berikutnya kelima itu mengantisipasi point of view pembaca. Nah, Bapak Ibu, ini maksud saya. Jadi Bapak Ibu harus pinter membaca sudut pandang membaca kira-kira dari mana. Bapak Ibu kalau ini rata-rata pembaca nanti akan mengutuk fenomena ini. Nah, Bapak Ibu boleh saja bersama membaca, gak apa-apa. Kalau ingin mungkin agak selamat ya. Tapi sekaligus boleh berhadapan dengan membaca, nggak apa-apa. Ya, supaya nanti mendapat oposisi ya. Mungkin ada yang nanggapi nanti akan rame. Gitu. Tidak apa-apa, ini yang medium atau forum untuk berkomunikasi, ya, berkomunikasi secara intelektual gitu loh, ya. Mengantisipasi point of view pembaca. Jadi kita harus menduga kira-kira pembaca itu akan seperti apa. Kemudian memberikan pembuka atau lead yang menyandra pembaca. Jadi pembuka kalimat awal dan sekaligus paragraf awal itu disebut lead ya. Itu harus menarik, jangan terlalu panjang gitu ya, biasa karo-karuan ya. Jangan katakanlah satu paragraf sampai membuat pembaca sampai capek itu. Pembacanya pendek saja, tetapi itu membuat orang saya lanjutkan, ya, saya lanjutkan baca ini. Jadi supaya nanti kayaknya ini menarik nih. Ini paragraf pertama ini yang betul-betul menentukan. Berikutnya menyuguhkan detail relevan, statistik dan seterusnya. Artikel opini itu menuntut kita menyediakan detail yang relevan, ya, detail yang bagus sehingga argumentasi kita itu meyakinkan. Kalau ada statistik, ada data macam-macam kan manis itu. Kemudian menampilkan ending yang singkat tapi menantang, ya. Jadi ada ending yang singkat tapi menantang. Ada orang tertentu misalkan di endingi dengan bagaimana menurut pendapat Anda, misalkan begitu. Nanti kita jelentrehkan ya. Kemudian menggunakan gaya bahasa populer atau bahasa jurnalistik, yaitu sederhana, mudah dipahami orang awam, singkat dan efektif. Nah, bahasa ini akan kita sedikit ulik nanti di belakang ya. Kalau sudah kita lihat secara umum ya. Oke, itu karakteristiknya. Jadi ada beberapa, nanti juga akan kita lihat di contohnya, tapi izinkan saya menyampaikan secara umum dulu.